Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putra Tunggal-Mu, menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena, mendahului semua murid. Semoga berkat teladan pertobatan dan doanya, kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya sebagai Raja dalam kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1, lompat ke ayat 11 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menyinggung ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja pada pesta Santa Maria Magdalena, mengisahkan kisah tentang Maria Magdalena yang menemukan makam Yesus yang kosong. Kisah ini bukan sekedar laporan peristiwa sejarah, melainkan sebuah pengumuman
iman yang mendalam tentang kebangkitan Kristus dan perannya dalam kehidupan gereja. Pada hari Minggu pagi sebelum fajar menyingsing, Maria Magdalena bergegas ke makam. Kesedihan dan keputusasaan memenuhi hatinya. Ia datang bukan hanya untuk melihat jenazah Yesus, melainkan juga untuk melakukan tindakan kasih terakhir, membalut tubuhnya dengan rempah-rempah. Namun, apa yang ditemukan Maria Magdalena sungguh mengejutkan. Makam itu kosong. Kehilangan Yesus telah mengoyak hatinya, dan kini hilangnya jasadnya semakin memperparah keputusasaannya. Ia berlari menceritakan kabar ini kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes bergegas ke makam, melihat sendiri bahwa makam itu kosong, dan kembali ke rumah mereka dengan hati yang masih dipenuhi pertanyaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Tetapi Maria Magdalena tetap tinggal di dekat makam. Ia terpaku pada kenyataan yang kosong dan tidak terduga ini. Di tengah kesedihan dan kebingungan, ia melihat dua malaikat yang duduk di tempat Yesus letakkan. Malaikat-malaikat itu menanyakan alasan kesedihannya. Pertanyaannya, malaikat bukan sekedar basa-basi, melainkan sebuah undangan untuk merenungkan kembali situasinya. Mereka mengarahkan Maria Magdalena untuk melihat melampaui kesedihan dan keputusasaan, untuk melihat ke arah harapan baru. Kemudian muncullah Yesus sendiri. Namun awalnya Maria Magdalena tidak mengenalinya. Ia mengira Yesus adalah tukang kebun. Kejadian ini menunjukkan betapa besarnya kesedihan dan kebingungan yang dialami Maria Magdalena. Ia begitu terpaku pada kehilangan Yesus yang jasmani, sehingga ia gagal mengenalinya dalam wujud kebangkitannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, barulah ketika Yesus memanggil namanya, Maria, Maria Magdalena menyadari bahwa itu adalah Yesus. Ia pun sujud menyembah. Pengalaman ini menandai sebuah titik balik dalam kehidupan Maria Magdalena. Dari seorang perempuan yang diliputi kesedihan dan keputusasaan, ia berubah menjadi seorang saksi yang penuh sukacita dan keyakinan akan kebangkitan Kristus. Ia menjadi rasul pertama yang memberitakan kabar gembira kebangkitan kepada para murid yang lain. Yesus kemudian menugaskan Maria Magdalena untuk menceritakan kabar gembira ini kepada saudara-saudaranya, para murid-muridnya. Perintah ini bukan sekedar tugas, melainkan sebuah panggilan untuk menjadi bagian dari misi keselamatan Allah. Maria Magdalena yang dulunya terbebani oleh dosa dan kesedihan, kini diangkat menjadi rasul dan saksi utama kebangkitan. Kisah Maria Magdalena menjadi teladan bagi kita semua, yang menunjukkan bahwa bahkan dalam kesedihan dan keputusasaan yang terdalam, kita dapat menemukan harapan dan sukacita dalam Kristus yang bangkit. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Pesta Santa Maria Magdalena mengingatkan kita akan pentingnya iman dan kepercayaan kita kepada Yesus. Seperti Maria Magdalena, kita juga seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit dan penuh tantangan. Kita mungkin mengalami kehilangan, kesedihan, dan keputusasaan. Namun di tengah kesulitan tersebut, kita tetap harus percaya akan kasih dan kuasa Allah. Kita harus tetap mencari wajah Yesus dalam setiap situasi hidup kita. Seperti Maria Magdalena, kita dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus bagi dunia. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita mengikuti teladan Maria Magdalena dengan penuh iman dan keberanian
memberitakan kabar gembira keselamatan kepada semua orang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.